Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di rumah Pak Haji Doding selaku owner Kai Sporty yang ada di Desa Sidowangi guys. Dan pada saat silaturahim saya ketemu dengan salah satu peternak yang sudah tidak asing lagi di media sosial guys, ya khususnya itu di konten-konten ternak. Nah, beliau ini Saung Tani guys, YouTuber Saung Tani. Nah, kita akan silaturahim di tempatnya Pak Doding. Kebenaran beliau Pak Dodingnya order di Saung Taninya guys. Nah, kita ketemu dengan ownernya, berbagi pengalaman, berbagi ilmunya nih guys. Nah, ini ketemu nih. Assalamualaikum Ustadz, kumaha mang? Waalaikumsalam. Nah, ini ada juga Pak Doding nih guys. Nah, ini sama krunya nih guys. Ustadz, ayeuna mah ketemu langsung di darat nih di Cirebon. Kebenaran Ustadz kan ada pengiriman ke Pak Doding ya, domba ya. Nah, saya mau ngobrol silaturahim, mau ngobrol-ngobrol tentang bisnis domba nih Ustadz. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, untuk usaha peternakan atau bisnis domba udah berapa lama Ustadz? Pertama langsung saja ya mengenai berapa lama peternak itu saya dari tahun 2000. Tahun 2000 ya. 2000 mulai merintis peternak domba. Kemudian baru mulai menggeluti bisnis ketika 2014. 2014. Nah, kalau dulu murni dari 2000 sampai 2014 murni sebagai peternak ya, peternak. Kemudian kita seiring saya berhenti bekerja, jadi kepada mitra semua yang masih bekerja awal akhirnya akan berhenti bekerja, baik di swasta, di pemerintah. Daripada melamun akhirnya jadi penyakit ya, lebih baik badan digerakkan. Oh gitu. Karena saya tidak ada aktivitas lain setelah 2014 berhenti bekerja, saya fokus untuk supaya bagaimana cash flow dari beternak ini bisa memenuhi kebutuhan hidup gitu aja. Iya. Itu awal mulai itu penggemukan atau pengembang biakan Ustaz? Kalau awal kan 2000 sampai 2014 breeding ya, budidaya. Budidaya ya. Nah, 2014 ini kita campur dengan fattening. Fattening ya. Makanya saya di konten kandang domba Saung Tani bilang jangan sampai tinggalkan breeding dan jangan sampai tinggalkan fattening. Karena apa? Karena dua-duanya mempunyai sisi kelebihan dan walaupun ada kekurangan, tapi yang jelas semuanya menguntungkan. Oh iya ya. Kalau selama berbisnis atau berusaha atau di bidang peternakan domba ada kendala nggak Ustaz? Wah, kendala mah banyak, suka duka mah nggak boleh diceritakan. Kalau diceritakan dukanya banyak yang nanti Pakarang. nanti Kutu semangat bilang. baru setahun sudah tutup buku lah begitu. Iya. Tapi yang lebih jelas kegagalan itu hanya 1-2% Kang. 1-2%. Jadi kalau kita melihara 10 ekor indukan breeding ya. Ya. Nah, hanya 1 atau 2 yang gagal. Misalkan mati, misalkan tidak beranak pinak, kemudian karakter dombanya jelek dan lain sebagainya. Yang 9 atau 8 kesininya itu justru menguntungkan. Karena itu kelipatannya dari 1 bisa 2 kan, bisa 200% langsung, bisa 300% bahkan. Kalau yang prolific itu kan bisa lebih banyak. Nah, kalau di manajemen kandang itu kan biasanya kan ada beberapa macam Ustaz. Contoh misalnya dari kualitas hewannya itu sendiri, terus pola makannya, kandangnya. Nah, kalau boleh tahu salah satu di kandang di Ustadz itu kalau untuk memilih yang domba yang berkualitas itu seperti apa? Apakah domba jantan atau domba betina, Tad? Yang jelas baik jantan atau betina, nomor 1 itu genetik ya. Keturunan Kang, keturunan itu karena apa? Kita bandingkan saja begini, tidak membandingkan antara domba yang lain ya, ini khusus Garut. Kalau Garut, kalau genetiknya misalkan dari ayah bagus, dari indukan bagus, insya Allah anak-anaknya juga bagus. Seperti kita bertani aja lah. Kalau bertani kan dari panca usaha tani itu, dari 5, nomor 1-nya adalah bibit unggul. Nah, baru pemupukan berimbang, pengendalian hama penyakit, pola tanam, pasca panen, kan begitu. Jadi nomor 1 tetap bibit unggul. Di domba juga di domba juga sama. Maaf, jadi sama. sebelum perawatan, ngabutrik, mencukur bulu, pakan.
nomor satunya tetap bibit unggul. Nah, bibit unggul itu adalah genetik. Ya. Nah, setelah genetik baru ditunjang oleh pakan, kemudian perawatan. Jadi kalau genetik domba Garut misalkan mengeluarkan tanduknya bagus gitu ya, dari indukan, dari pejantan, walaupun tidak pakai penyubur tanduk dan lain-lain pasti bagus. Oh, Itu gitu. ditunjang oleh pakan dan perawatan. Misalkan perawatan membutrik tanduk, mencukur bulu, kan begitu ya. Ya, ya. Jadi nomor satu tetap genetika. Ya. Terus kalau untuk pakannya pakai apa Ustaz? Di kandang saya biasalah pakai rumput hijauan. Rumput hijauan. Jenisnya jenis apa nih Ustaz? Di sana campur ya. Tapi mayoritas saya dari dulu pakai istilahnya jukut pelak, sejenis jukut gajah tapi yang halus berbulu. Ada di konten Saung Tani, silahkan di kami asa dibuka lah semua tentang jenis rumput dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pemberian pakan tambahan itu wajib. Kalau kita makan tidak cukup nasi saja. Ada variasi Harus ada juga. lauk pauk, Ah. harus ada protein, harus ada tambahan lainnya. Nah, Walaupun itu hanya 1-3% dari bobot hidup kata teori. Kalaupun lebih, kalau bagus ya lebih sedikit nggak apa-apa karena itu hubungannya dengan ya harga. Ya. Dengan Pengaruh ya. ya, pengaruh. Tapi kalau nih saya sampaikan, tapi kalau hijauan melimpah, nah hijauan melimpah nggak perlu tuh pakan tambahan. Yang penting Hijauan hijauannya melimpah cukup, bisa pakannya bisa eureun seubeuh, istilahnya berhenti karena kenyang. Terutama rumput yang dicampur ya, dipotong, dicampur, daun-daunan paling bagus, jukut sawah juga bagus. Ya. Nah itu tidak perlu pakai pakan tambahan. Fermentasi atau biasa aja atau gimana? Kalau saya nggak ada fermentasi, dulu pernah pakai fermentasi, tapi Ya. itu untuk sifatnya untuk penggemukan. Pengemukan. Kalau breeding tetap waktu saya kerja sebagai punten, saya pernah 14 tahun jadi tenaga bantu penyuluh pertanian ya. Oh. Sebelum kemarin ada aturan yang merevisi usia 35 ke atas dipilih mau P3K atau berhenti. Nah, yang 35 ke bawah diangkat jadi PNS. Nah, saya milih karena usia sudah 40-an kurang. Iya. Saya milih berhenti dan setiap saya dikirim pelatihan peternakan ke Bandung ke Balai Inseminasi Buatan, pakan terbaik breeding mah tetap hijauan. Tetap hijauan Ustaz ya. Ilmu baru. Alhamdulillah. Karena begini, Allah menciptakan hewan domba itu kan alami kan, pakannya tetap hijauan. Betul, betul. Itu kan ruminansia, jukut jadi daging. Oh iya. Nah, rumput bisa jadi daging karena punya ruminansia itu kelebihannya punya 2 lambung. 1 lambung untuk memakan, 2 lambung untuk mengunyah. Nah, ketika memamah biak, dia ngagayem itu kan lagi merubah hijauan jadi nutrisi makanan. Ya. Jadi tetap bagusnya itu untuk breeding itu hijauan. Hijauan. Itu kalau boleh tahu kenaikannya sampai berapa kilo Ustaz? Makan hijauan itu untuk diberikan pada domba untuk pengemukan Ustaz? Khusus domba Garut ya. Ya. Saya tidak ini domba yang lain karena background saya peternak domba Garut. Ya. Yang pakai hijauan saja masa pertumbuhan usia bakalan lepas sapi antara 4 bulan sampai umur 1 tahun Ya. itu penambahannya sekitar 3 kilo sampai 8 kilo 3 sampai 8 Per kilo bulan. per bulan. nah, 1 ekor bobot penambahannya. Dengan jenis rumput apapun, Bukan, hijauan apapun atau kontrolnya kita waktu dengan anak-anak Pol Bantan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, ya. kita mengadakan uji tentang pakan selama 40 hari. Mhm. Kenaikan yang kontrol saja hijauan full sebut tadi 3 kilo per bulan. Ya. Nah, kalau yang pakai perlakuan lain bisa ada yang sampai 8 kilo. Ya, ya. Kalau berdasar ke pengalaman di kandang Ustadz, di kandang Saung Tani, itu untuk kalau beberapa penyakit yang sering ada di kandang itu apa Ustadz? Nah, penyakit mah udah umum, pertama sakit mata, Ya. karena faktor cuaca, faktor lingkungan, ya, faktor debu lah, perubahan iklim pertama. Terus orep, ada kangen, itu debu. udah umum, tapi itu tidak berbahaya, para peternak jangan khawatir karena sifatnya di luar. Berbeda dengan yang menyebabkan kematian, yaitu yang hubungannya dengan ini perut ya gas, di dalam, seperti belowat ya, karena rumput basah masih mengandung air embun, kemudian karena penyakit yang tiba-tiba datang, bakteri misalkan ada kejang, ada step gitu kan, ya itu mah agak susah juga. Tapi keuntungan beternak domba itu
jeda waktu antara terkena penyakit, ya, kecuali bloat, kembung. Kalau pagi-pagi biasa saja kena bloat, sore bisa mati kan gitu. Ya. Kalau yang lain-lainnya ada jeda waktu 3-4 hari bisa kita obatin ya. Ya, itu seperti yang begitu-begitu, seperti masuk angin dan lain-lain lah, umum lah. Ya. Nah, kalau boleh tahu itu pengobatannya dengan tradisional atau pakai obat kimia, Ustaz? Ya kita tradisional dulu, Ya. karena lebih murah. Kalau tidak ya kita pakai kimia. Oh gitu. Nah, untuk strategi marketing atau penjualannya Ustadz, sepanjang Ustadz pengalaman di usaha di Saung Tani ini menggunakan apa Ustadz? Strategi marketingnya untuk penjualannya Ustadz? Ya kalau sekarang kekuatan media ya. Sekarang kekuatan media. Kalau dulu masih tradisional. Kita beli dari tani atau dari mana saja, kita gemukan, kita jual ke pasar. Ya. Kalau sekarang mah ini walaupun butut ya, ini HP yang buat saya buat konten ini HP jadul butut, tapi kekuatan media ini Tajam. Luar tajam biasa. sekali. Kenapa luar biasa kalau tidak dimanfaatkan? Oh, alhamdulillah. Begitulah. Jadi pakai media sosial pengaruh Ustadz ya? Oh, pengaruh sekali. Saya kemarin habis Idul Adha jualan domba besar ya, kelas premium ke atas, habis 68 ekor. 68 ekor, harga berapa Ustadz? Paling murah 4 juta. Oh, alhamdulillah. Nah, itu Dikali Ustadz ya? pakai ini, pakai kekuatan media, hanya jualan online. Nah, itu dari pas Idul Adha itu total habis di kandang Saung Tani berapa ekor Ustadz? Total? Oh, ya itu kan yang kapasitas di kandang hanya saja 68. Kalau yang 68. butuh untuk penjual lagi kita nyariin dari petani itu mah tidak dihitung. Ini mah hasil kita fattening, kita jual dalam jangka waktu penggemukan 3-4 bulan. Kemudian kita jual gitu. Kemudian 1 bulan sebelum hari H sudah sold out semua. Oh, alhamdulillah. Sudah dipesan, sudah habis. Dengan media. Dengan media. Ya. Kalau boleh tahu, mungkin Ustadz bisa berbagi pengalaman untuk para peternak atau pengusaha atau calon pengusaha domba. Tipsnya bagaimana Ustadz untuk pemula ini Ustadz? Ya, pertama kan berdoa. Ya, pasti. Pertama berdoa, kita bismillah. Karena segala sesuatu ikhtiar kita kalau tidak dibarengi dengan doa, baik doa lahir, doa batin itu akan nggak bakalan berhasil. Ya kita memohon kepada yang maha kaya lah, itu yang pertama. Yang kedua ya tetap doa ikhtiar lahirnya, tadi batin lahirnya ya kita harus sabar, harus kerja keras ya, harus tidak pantang menyerah gitu kan. Kemudian memang di ternak domba itu lama jangkanya, sehingga harus punya mental baja ya, apalagi anak muda sekarang kalau gengsian ya udahlah, tersisih dari usaha ternak domba gitu. Sekarang kan banyak digeluti para sarjana yang keluar itu kan, para lulusan S1 S2 malah kembali ke pekerjaan beternak domba atau berjualan domba. Karena apa? Karena ada nilai dagang, ada nilai budidaya, ada beternak, kedua-duanya sama sunnah Nabi. Iya, betul. Itu yang kembali ke sana. Betul. Apalagi potensinya banyak sekali Ustadz ya di bisnis di domba itu Ustadz ya. Potensinya sudah tidak usah diragukan lah. Penduduk makin banyak ya, lahan makin sempit. Orang yang terjun di dunia ini semakin ogah, pinginnya yang instan, pinginnya yang cepat menghasilkan. Padahal beternak domba itu lebih aman dari yang lain. Maksudnya gimana Ustaz? Karena begini, kalau dagang kita kan kalau berdagang, kalau tidak berangkat ke pasar tiap hari kan tidak bisa menghasilkan uang. Kalau beternak domba itu walaupun kita tidur, kita ngobrol sekarang, tetap itu domba tumbuh dan berkembang, gedean. Nah, barangkali ini ada masukan lagi Ustaz. Ada beberapa di kolom komentar bertanya di kontennya saya di konten Agung Domba itu, kalau untuk bisnis domba itu, kalau boleh tahu untuk hariannya dari hasil apa, mingguannya dari hasil apa, bulanannya hasil apa, tahunannya hasil apa, barangkali bisa ngasih solusi Ustaz? Ya. Untuk harian memang kita harus belajar trading ya, belajar jual beli, akikah, kemudian ada bulanan, misalkan musiman, ada musim kurban. Nah, kalau bulanan ya kita breeding. Coba kalau pemula misalkan breedingnya jangan kurang dari 20 ekor. Bisa dihitung 20 ekor kegagalannya misalkan 1-2%. Rata-rata 1,5% hasilnya. Jadi kalau 20 ekor kita jangan ngitungnya sekaligus kali beranak 2 ya.
Misalkan kalau beranak 2, misalkan 20 kali 2 berarti pertamanya 40 ekor anak ya. Tapi tidak semuanya mulus, itu sudah saya hitung rata-rata 1,5% berarti hanya 30 ekor. 30 ekor kita jual dalam jangka setahun itu hasil breeding nih. Dalam setahun itu 30 bagi 12 berarti rata-rata 2-3 ekor per bulan kalau dijual, dan menjualnya yang besar dulu. Ini catatan, yang jualnya yang besar dulu. Nah, berarti ada penghasilan harian dari trading ya, jual beli, dari layanan akikah seperti itu. Kemudian hasil bulanannya dari breeding. Nah, hasil untuk tahunannya ada Idul Adha. Karena apa? Karena domba Garut lebih disenangi oleh para konsumen sekarang dengan meleknya informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Mereka rata-rata ingin yang gagah. Kasih Pak, saya pingin domba yang gagah, yang bagus, harga tidak masalah. Karena apa? Karena ini untuk ibadah. Kalau pingin daging mah dalam waktunya Pak nggak kemakan begitu. Ya. Oke Ustadz, terima kasih sekali nih, informasinya sangat bermanfaat nih Ustadz. Nah, apa namanya, sekarang ke KS40 ngirim domba apa nih Ustadz? Ini Di Pak Doding. kita kirim bitnak ya. Bibit Kita, sama anak ya. Kemudian bakalan pejantan. Bakalan pejantan. Betina siap kawin dan sudah kita pijahkan. Mudah-mudahan mulus. Ya. Ini hanya media silaturahmi saja. Kalau jual beli itu tidak seberapa ya. Mau besar mau kecil itu hanya selintas, tapi kalau silaturahmi begini kita berbagi pengalaman dengan Pak Haji, kemudian kita berbagi keluh kesahnya lah sesama peternak, enjoy lah begitu. Jadi ini mah berkahnya dari silaturahmi begitu ya. Jual beli mah itu mah kita mah nomor 2 lah, karena yang utama kalau kita niatnya silaturahmi, langkah saya jauh-jauh dari Sumedang ke Cirebon gini Pak Haji ya. Jadi setiap kelelahan saya insya Allah menjadi ladang amal begitu ya. Menjadi lillah itu. Lillah gitu. Alhamdulillah. Itu yang utamanya. Siap. Makanya saya jadwal pengiriman dan lain sebagainya karena apa? Ingin ketemu ini. Pak Doding. Pak Doding, untuk Pak Doding itu sendiri untuk pemesanan di KS40 ini kenapa milihnya di Saung Tani untuk bibit sama apa namanya jajalon ini Pak Doding? Alhamdulillah lah, setelah 1,5 tahun saya menggeluti beternak dengan berbagai pengalaman. Jadi saya beli ke Pak Ustadz itu bukan beli domba, saya beli kepercayaan. Oh alhamdulillah. Jadi Itu saya mahal. pernah ketemu nih, baru kali ini ketemu. Cuma lihat di konten beliau dan kesederhanaan beliau dengan bicara apa adanya begitu yakin gitu kan. Jadi saya nggak lihat domba yang mau dibawa, cuma saya punya keyakinan, baru lihat tadi, sangat I love you. I love you full. I love you full. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi Pak Ustadz puas lah gitu. Ya. Oke. Jadi rekomendasi buat teman-teman ya. Untuk di Saung Taninya Pak Doding. Beli bibit yang baik itu dari peternak yang baik. Ya, oke tuh guys. Kita silaturahim langsung ke pemilik atau owner di Saung Tani sama KS40 yang sudah order di Saung Taninya nih guys. Nah ini untuk silaturahim, terima kasih Ustadz. Pak Doding, terima kasih. Moga-moga silaturahmi membawa manfaat untuk kita semua yang hadir di sini ya. Oke guys, untuk silaturahimnya kita cukupkan dulu. Nah ini domba yang dipesan oleh KS40 di daerah Desa Sidangwangi, Kabupaten Cirebon. Semoga silaturahim ini bukan kebenaran semata tapi membawa manfaat untuk kita semua Ustadz. Dengan Ustadz, dengan Pak Doding. Nah, moga-moga tadi tanya jawabnya silaturahimnya bisa menjadi inspirasi dalam kita berusaha di bisnis peternakan dombanya guys. Nah, jangan lupa untuk channel Agung Dombanya subscribe, like, share, komen guys. Moga-moga bermanfaat kontennya, informasinya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.